Dalam perjalanan menuju desa Dragonbone, Su Ying yang tengah menggenggam sebuah konsol tua mengingat kembali beberapa waktu sebelumnya. Di malam itu di mercusuar, Su Ying yang mendatangi kediaman cewek inferior 4277 untuk memberikannya sebuah komunikator agar mereka berdua bisa saling berkomunikasi dari kejauhan. Namun 4277 yang merasa tidak memerlukannya marah-marah menutup pintu membuat telapak Su Ying tergencet. Sambil mengobati luka Su Ying, 4277 mengungkapkan jika kemarahannya itu disebabkan semenjak Su Ying menjadi komandan hunter, pekerjaan berbahaya yang membuatnya terus mengkhawatirkan Su Ying sepanjang waktu. Terlebih beberapa waktu ke depan dia akan melakukan penjelajahan ke area inti ekologi mana yang sangat berbahaya untuk mencari Mark, yang bikin cewek ini semakin khawatir. Menerima perasaan 4277 ditambah dengan malam yang semakin terasa hangat, keduanya pun akhirnya melakukan misi yang dilakukan oleh dua orang di kamar sempit di malam itu. Setelah menunaikan misinya, 4277 memberikan konsol game handheld kepada Su Ying, meminta memainkannya di saat dia sedang merasa takut. Sementara itu di mercusuar, di waktu sekarang, di sebuah ruang makan, pasukan pertahanan kota tengah makan steak dan beragam makanan enak yang sangat jarang sekali mereka makan. Hanya saja raut wajah seluruh anggota begitu suram, karena itu akan menjadi makanan sebelum mereka berperang melawan para monster yang telah membentuk gunung di bawah mercusuar. Artinya terdapat kemungkinan steak enak tersebut akan menjadi makanan terakhir bagi mereka. Ketika sedang menyantap makanannya, komandan pasukan pertahanan kota Sanger didatangi oleh seorang anggota bernama Lucas. Lucas menghadap sang komandan untuk melakukan pengajuan pemindahan divisi. Apapun divisinya boleh, selain pasukan pertahanan kota. Lucas telah melihat gunung yang dibentuk oleh para monster. Itu membuatnya merasa sangat takut, dan rasa takut tersebut tidak pernah hilang dari ingatannya. Terlebih sebagai pasukan pertahanan kota, mereka selama ini sama sekali belum pernah sekalipun berhadapan secara langsung melawan para monster. Setelah memberikan alasan dan sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari sang komandan, Lucas pergi ke dapur dan memotong lengannya sendiri. Sebelum akhirnya dia kembali lagi ke hadapan Sanger, berkata jika dia telah kehilangan satu lengan, kini sudah tak lagi bisa ikut bertarung. Lucas tidak mengira jika Sanger tidak menyetujui pengajuannya. Dia meminta Lucas untuk pergi ke ruang pengobatan dan mendapatkan tangan mekanik. Setelah itu Lucas diminta untuk kembali ke pos pertahanan, dan Sanger akan memberikan poinnya untuk membelikan Lucas obat dan tangan mekanik tersebut. Daripada menjadi santapan para monster, pada akhirnya Lucas memilih untuk bundir. Kejadian tersebut membuat suasana ruangan semakin tambah suram. Mengingat seluruh anggota masing-masing membawa senjata, Sanger mempersilahkan anggotanya untuk bundir kayak Lucas. Tapi akan lebih bijak jika mereka menggunakan senjatanya untuk menghadapi para monster, apapun hasilnya. Wakil komandan pasukan pertahanan kota, Hilda, bertanya pada sang komandan, jika mereka selamat kali ini, apakah mereka masih bisa makan steak enak lagi? Diikuti oleh Orlan yang ikut bertanya setelah ini berakhir, apakah dia bisa melakukan misi reproduksi di Down Hall sama Hilda? Dan ya, beberapa pertanyaan itulah yang membuat situasi di dalam ruangan menjadi cair kembali. Moral untuk berhadapan dengan para monster menjadi meningkat. Jingnan, pemimpin ruang kendali, mendatangi sebuah ruang penelitian tersembunyi di mercusuar. Di sana terlihat ada robot Ash yang telah rusak, serta patua dengan kaki yang dirantai. Dia adalah Profesor Flynn. Sang profesor ditahan di dalam ruangan tersebut oleh Morgan dalam waktu yang cukup panjang karena dia menjalankan penelitian untuk menyambungkan otak Loto dengan manusia. Jingnan datang ke sana juga memiliki niatan serupa. Dia ingin sang profesor untuk melanjutkan penelitian ambisiusnya. Flynn berjanji akan memberikan bantuan asalkan Jingnan memenuhi 3 persyaratan. Pertama, dia ingin Morgan minta maaf langsung kepadanya. Kedua, dia ingin Charles turun jabatan agar si profesor bisa menjadi wali kota. Dan terakhir, Jingnan mesti melakukan reproduksi misi sama dia di Down Hall. Sayangnya Jingnan sama sekali tidak dapat memenuhi satu pun syarat yang diberikan. Namun Jingnan bisa membebaskan Flynn dari tempat tersebut, serta memberikan kesempatan Flynn untuk kembali melanjutkan ambisinya seumur hidup, yakni penelitian menyambungkan otak manusia dengan otak Loto. Karena tak ada subjek yang bersedia untuk menjadi kelinci percobaannya, Jingnan bersedia melakukannya dan mempertaruhkan nyawanya. Sang prof menyampaikan, jika kunci untuk mengatasi ketidakcocokan sinyal antar otak manusia dan otak Loto, mereka harus menggunakan kelabang tulang belakang dan menanamkan virus spora ke dalam otak Jingnan. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk melakukan penelitian tersebut.
Sementara itu di area platform pertahanan bawah mercusuar sudah ada pasukan pertahanan kota yang bersiap untuk menghajar para monster yang berusaha untuk naik. Kengerian di malam itu dimulai dari seekor monster yang berhasil menggapai mercusuar dan membantu monster lainnya untuk naik ke atas. Dalam serangan gelombang pertama, pasukan pertahanan kota menjatuhkan banyak para monster yang berusaha untuk naik. Ketika makhluk-makhluk itu mencapai garis pertahanan terakhir, pasukan dengan sigap mengaktifkan tegangan yang terpasang pada jaring logam. Faktanya itu cuma upaya untuk mengulur waktu. Mercusuar sendiri saat itu tidak memiliki cukup energi untuk mengaktifkan tegangan listrik untuk kedua kalinya. Maka dari itulah dalam gelombang serangan kedua, ketika para monster kembali bergerak naik, pasukan berusaha menjatuhkan musuh dengan menggunakan senjata berat yang amunisinya sangat terbatas. Begitupun dengan para mecha yang berusaha untuk menjatuhkan musuh dengan cara manual. Untuk serangan besarnya, ratusan granat dijatuhkan ke bawah, bersama dengan jaring logam yang terbuka lebar ke bawah pun dilepaskan, layaknya jaring penangkap ikan namun memiliki efek ledak yang cukup besar. Berpikir jika serangan tersebut bisa menahan musuh cukup lama, ternyata tidak. Muncul sebuah lengan ekstremozone raksasa jenis double face dari bawah gunung monster yang dapat merobek jaring logam tersebut. Bahkan lengan sang raksasa dia gunakan sebagai jembatan agar para monster kecil bisa naik ke atas mercusuar. Menurut radar yang terpasang di bawah platform pertahanan, ekstremozone double face menjadi struktur fondasi yang membuat para monster bisa membentuk gunung. Menurut Hilda, mereka bisa menghajar si double face yang menjadi fondasi untuk meruntuhkan gunung monster tersebut. Kini cuma terdapat 15 rudal yang dapat digunakan untuk melakukan serangan lanjutan. Sebagai permulaan, 12 rudal pun dilepaskan untuk mengikis beberapa sisi gunung monster. Setelah mendapati posisi tepat double face, 2 rudal lagi dilepaskan untuk membuka jalan masuk. Dan terakhir adalah rudal penentu yang terarahkan langsung kepada double face. Hanya saja setelah masuk ke bagian dalam gunung monster, rudal tersebut tidak meledak. Di saat itulah Orlan turun ke bawah dengan mekanya. Dia mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam celah yang tercipta sebagai pahlawan. Dia tangin perjuangan yang pasukan pertahanan kota lakukan berakhir sia-sia. Masuk ke sana, Orlan meledakkan diri untuk meruntuhkan gunung monster. Sementara pasukan meneriakan kemenangan, Hilda cuma bisa nangis gara-gara Orlan mati. Mengingat musuh dapat beregenerasi, situasi tentu masih belum bagus. Terlebih pasukan pertahanan kota kini tidak lagi punya cukup amunisi untuk menahan serangan monster berikutnya. Menurut Hilda, satu-satunya pilihan bagi mereka ialah mengaktifkan meriam elektromagnetik. Sanger kemudian menghubungi wali kota untuk mendapatkan persetujuan dan akses untuk menggunakan meriam elektromagnetik yang dimaksudkan. Namun pengajuan Sanger ditolak dengan alasan jika meriam elektromagnetik akan mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Itu juga akan mempengaruhi koneksi dengan Kloto System. Tepat setelah Charles memutus panggilan, Hilda menemui error pada area radar bawah. Pas dicek sama seorang anggota, ternyata masih terdapat banyak monster yang tersisa di sana dan tak jatuh ke bawah. Situasi pun menjadi sangat kacau ketika para monster naik dan mulai membunuh anggota pasukan pertahanan kota yang berjaga di pos pertahanan bawah. Hilda meminta kepada Sanger agar mereka naik sesegera mungkin ke atas dan menjatuhkan pos pertahanan bawah, sebab situasi kini sudah tak terkendali. Ketika melihat sekitar, Sanger sadar jika dia sudah gagal dalam menjalankan misinya dan mau gak mau dia harus naik ke atas. Hilda bekerja dengan baik. Dia dengan sigap memerintahkan semua anggota untuk segera naik ke atas. Demi menyelamatkan diri mereka harus mundur. Namun sangat tragis, kepala Hilda didor dari belakang sama anggota kultus bernama Ned.
dengan alasan jika hanya komandan sajalah yang punya wewenang untuk memberikan perintah mundur. Karena sudah melanggar, Hilda harus langsung dieksekusi di tempat, ungkapnya. Sanger yang melihat kematian wakilnya kesal bukan main kepada para anggota kultus yang cuma bikin suasana menjadi tambah kacau. Sama seperti anjuran Hilda, Sanger kemudian memerintahkan anggotanya untuk melepaskan pos pertahanan bawah dan naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Setelah para monster dijatuhkan, Sanger nembakin anggota kultus yang kebanyakan yaping. Dan karena sang wali kota sudah nggak mau bantu pasukan pertahanan kota, maka Sanger berniat untuk mengambil alih mercusuar agar dia bisa meluncurkan meriam elektromagnetik. Sanger dan pasukan pertahanan kota akan melakukan kudeta. Dia mengeksekusi Ned serta seluruh anggota kultus yang berada di sana. Hunter mercusuar pada akhirnya tiba di desa Dragonbone. Setelah ditangkap oleh pejuang kesadaran, mereka tak memiliki pilihan lain selain mendaftar jadi bagian anggota di desa tersebut. Selama manusia memiliki tujuan yang sama, yakni membasmi makhluk ekologi mana, desa Dragonbone akan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang masih mau berjuang, terlepas dari manakah mereka berasal. Si robot medis Jian-Jian melakukan pemindaian kepada Mark, berkata jika Mark mengalami kelainan genetik. Robot tersebut juga sempat memindai kantung mayat berisikan unit tempur humanoid yang sempat dihajar oleh Mark sebelumnya. Dan Jian-Jian memindainya juga sebagai Mark. Hanya saja Bos Bai langsung menonaktifkan robot tersebut sebelum bicara terlalu banyak. Sangat jelas jika Bos Bai tengah menyembunyikan sesuatu. Dia bahkan membiarkan tumor mata yang selama ini selalu membuntuti Mark untuk tetap hidup. Diikuti dengan Fei Shu yang ngajak ngobrol Mark empat mata sebentar. Kita selanjutnya akan dibawa flashback ketika Charles masih anak-anak. Pada suatu malam, dia mengintip para petinggi tiap divisi mercusuar yang sedang mengadakan rapat di sebuah ruangan. Rapat yang membahas tentang realisasi rencana Morgan demi mempertahankan mercusuar hingga ke masa depan, yang disebut sebagai 3 aturan besar. Rencana yang mengacu pada optimalisasi gen, pendidikan, serta pembiakan kolektif dan perjalanan ke dunia luar. Tentu saja sebagian dari petinggi menentang rencana yang kurang manusiawi tersebut. Namun tetap saja pada akhirnya 3 aturan besar tetap diterapkan oleh Morgan yang memiliki tanggung jawab sebagai wali kota. Masa uji coba 3 aturan besar pun dilakukan. Sebagai permulaan, warga diminta untuk pergi melakukan pemeriksaan gen. Bagi mereka yang memiliki gen bagus diberikan lencana biru sebagai superior, sementara gen yang kurang baik diberikan lencana hijau sebagai inferior. Sebagai langkah pengendalian populasi, diterapkan pula misi reproduksi untuk superior, penghapusan status kekeluargaan, serta penjelajahan di darat bagi orang tua berumur di atas 70 tahun. Aturan yang begitu merugikan khususnya kepada mereka yang ditetapkan sebagai inferior. Tak hanya itu, Morgan juga mengambil langkah yang cukup berani. Dia membersihkan para petinggi yang tidak sejalan dengan dirinya, menurunkan kelompok hunter yang masih dipimpin oleh Elon untuk melakukan pembersihan. Di antara nama-nama tersebut ada Hong Lu, komandan pasukan pertahanan kota yang tak lain adalah ibunya Hong Kou, serta ibu angkat Mark. Hong Lu dihianati oleh Sanger yang ternyata malah memihak kepada Morgan. Untuk menenangkan hati warga, divisi pengadilan diubah menjadi Ordo Light and Shadow. Mereka menjadi pihak yang menentukan kejahatan dan kebenaran yang ada di mercusuar, dan Charles bocil diberikan beban yang cukup besar untuk menjadi pemimpin Ordo tersebut. Charles kini sudah menjadi wali kota, namun dia juga masih menjadi pemimpin Light and Shadow Society. Di malam itu, Sanger yang seharusnya menjaga pos pertahanan meninggalkan tugasnya. Bersama dengan anggota pasukan pertahanan kota, dia datang untuk menemui Charles. Sanger mengungkapkan kekesalannya kepada Charles yang menolak untuk meluncurkan meriam elektromagnetik, sementara pasukan pertahanan kota telah berjuang keras dan kehilangan banyak personilnya. Dan di sini Sanger juga membuka aib Charles yang tidak mengikuti 3 aturan besar mercusuar. Charles faktanya selama ini telah menyembunyikan Morgan, ayahnya, yang seharusnya sudah melakukan perjalanan panjang di daratan setelah turun jabatan sebagai wali kota. Sebagai hukuman, Charles diminta untuk masuk ke dalam bio armor Abyss Walker. Jika tidak mau, Morgan akan ditembak sama dia. Sangat jelas jika Sanger berniat untuk membunuh Charles dan mengambil alih mercusuar. Sang wali kota pada akhirnya tak memiliki pilihan lain untuk mengikuti permainan Sanger, masuk ke dalam bio armor yang berbahaya. Sementara Charles menahan tekanan yang dilepaskan oleh bio armor dan berjalan ke arahnya, Morgan terus mengucapkan kalimat-kalimat motivasi.
Anggota kultus mulai melakukan pembelaan untuk Charles. Mereka berniat untuk menyelamatkan sang pemimpin. Namun sebelum bisa mendekat, mereka malah didor sama Sanger, menyebabkan cukup banyak korban berjatuhan. Ketika memasuki Abyss Walker, Charles mendapatkan penglihatan di mana dia kembali dipertemukan sama sosok berjubah misterius yang wajahnya seperti sebuah galaksi. Charles kecil berteriak. Penglihatan-penglihatan aneh pun mulai membanjiri pikirannya. Charles kemudian bersatu dengan sosok berjubah tersebut, bersama dengan sang wali kota yang mulai mencabik-cabik pasukan pertahanan kota di dalam ruangan kultus. Kekuatan mengerikan yang berasal dari bio armor yang kini bisa dikendalikan olehnya dengan sempurna. Jingnan bersama Victor yang datang untuk memberikan bantuan dibuat kaget ketika mereka melihat seluruh ruangan telah dipenuhi oleh jasad anggota kultus serta jasad pasukan pertahanan kota yang melakukan perlawanan sebelumnya. Begitupun dengan Sanger yang tubuhnya dibelah dua oleh Charles yang penampilannya sekarang malah kayak pemeran utamanya. Sebelum pergi keluar untuk menghabisi para monster yang berusaha naik ke mercusuar, Charles mengatakan kalimat-kalimat red flag. Dia minta kakaknya, Jingnan, untuk merawat ayahnya dengan baik. Para sepuh desa Dragonbone yang datang ke area barat laut setelah mendapatkan laporan berkumpulnya para monster kini mendapati jika mercusuar sedang berada dalam situasi yang menegangkan. Para monster dari berbagai tempat kini sedang berkumpul di sana. Jika mercusuar jatuh, maka puluhan ribu orang di dalamnya akan mokai dan umat manusia selangkah lagi menuju masa kepunahan. Kata Bayu Tian si robot, gara-gara ini juga para monster yang berkumpul sempat melintasi area desa. Hal ini akan berbahaya sebab orang-orang desa masih banyak yang belum bisa mengaktifkan pembatas origin. Jika sampai terdeteksi oleh para monster, maka desa Dragonbone juga akan hancur. Setelah berdiskusi sebentar, pada akhirnya Bai Yukui memilih kedua opsi. Mereka akan menyelamatkan mercusuar sekaligus menyelamatkan desa dengan membagi kekuatan menjadi dua. Menurut Yukui, jika mercusuar sampai mengalami kejatuhan, maka desa mereka juga akan kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sekalipun orang-orang mercusuar mati nantinya, setidaknya mereka bisa mengumpulkan esensi kehidupannya. Terlebih, Yukui juga masih punya urusan lama dengan mercusuar yang mesti dia selesaikan. Setelah setuju membagi kekuatan jadi dua, Yukui akan pergi dulu ke inti menara pelindung, sementara lainnya diminta untuk kembali ke desa dulu sebelum memulai rencana. Yukui yakin jika berkumpulnya para monster pasti ada kaitannya dengan Kloto dan Progenitor. Jadi bagaimanapun caranya, mereka harus menyelamatkan Ash yang ada di dalam otak raksasa tersebut. Kembali ke desa, Mark ketemu Su Ying yang lagi mabuk sendirian dan ikut join sama dia. Pas lagi mabuk, Su Ying curhat dan cerita semua keresahannya. Dia juga minta maaf kepada Mark karena perbuatannya telah menyebabkan Ranbing sampai terbunuh. Meskipun mereka punya tujuan yang sama, ingin melibas makhluk ekologi dan membuat dunia damai, tapi tetap Mark nggak mau maafin Su Ying. Su Ying juga sempat membahas kenapa Mark nggak nemuin dia pas lagi di basis ekologi di desa ketika di awal kedatangan para hunter. Padahal robot medis mendeteksi Mark ada di sana. Ini aneh. Padahal Mark baru datang setelah menerima laporan pertarungan. Mark juga merasa semakin ada yang janggal pas Su Ying bilang kalau Jian Jian si robot medis sempat mendeteksi kantung mayat unit tempur humanoid sebagai Mark. Hal ini mengingatkan kembali kepada Fei Shu yang sempat kasih tahu dia jika di dalam zona inti ekologi para hunter sempat menemukan ada banyak klon yang wajahnya sangat mirip sama Mark kecil. Unit humanoid tempur yang Mark hajar juga memiliki postur yang sangat mirip sama Mark. Fei Shu yakin jika orang-orang desa pasti menyembunyikan sesuatu dari Mark. Di malam itu, Mark menelusuri camp pejuang kesadaran dan mendapati sebuah ruangan tersembunyi. Dan Mark bisa masuk ke dalamnya setelah sistem memverifikasinya sebagai Skullborn. Masuk ke dalamnya, Mark dibuat terheran-heran ketika melihat ada banyak sosok seperti dirinya dalam keadaan setengah monster. Ya, mereka semua adalah klon Skullborn. Di antara klon-klon tersebut didapati pula kelabang tulang belakang yang masih dalam keadaan hidup-hidup tersimpan di dalam tabung lab. Terdapat pula data-data mengenai DNA milik Progenitor serta data penelitian tentang Skullborn. Dan dari dialah klon-klon itu berasal. Termasuk dengan Mark yang sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian K04 oleh Yukui.
Yang membedakan Mark dengan klon lain ialah Mark seperti manusia biasa yang memiliki emosi. Ketika melihat isi dari folder subjek K04, Mark mulai merasa jika dia hanya dimanfaatkan oleh Yukui yang seakan-akan menganggapnya juga hanya sebatas subjek penelitian saja. Bahkan di sana Mark juga mendapati jika kelabang tulang belakang yang masuk ke dalam tubuhnya ternyata dilepaskan oleh para pejuang kesadaran ketika berada di zona inti ekologi. Sedangkan klon yang dianggap tak cocok untuk menjadi subjek Chimera akan dijadikan sebagai unit tempur humanoid. Setelah Mark mengetahui fakta tentang dirinya, di saat itu pula kepala Mark mulai keliengan. Suara-suara progenitor yang minta untuk dibangkitkan kembali terngiang-ngiang. Makhluk tersebut menjanjikan dia akan menghidupkan Ranbing kembali. Dan tumor mata yang selama ini sudah mengikuti Mark mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam tubuhnya, bergabung dengan benih spiritual Mark. Yukui yang mengetahui jika Mark masuk ke dalam lab dan bergegas datang ke sana hanya mendapati jika seisi lab sudah berantakan. Mark kabur melalui dinding lubang yang diciptakannya. Dengan pesawat tempur Swift Omega, Yukui berhasil menemukan Mark dan berkata dimanfaatkan itu pasti rasanya emang gak enak. Tapi apa yang dilihat oleh Mark di lab itu bukan sepenuhnya kebenaran yang harus Mark percayai. Karena Mark sudah menetapkan untuk menghidupkan Ranbing dengan bantuan progenitor, Yukui mau gak mau harus nangkep Mark dan dimulailah aksi kejar-kejaran. Mark seperti tupai terbang terjun dari atas gunung es. Pengejaran yang sedikit menguji keahlian Yukui dalam bermanuver menghindari setiap obstacle yang muncul di depannya. Setelah kejar-kejaran, pada akhirnya Mark berhasil ditangkap juga. Yukui masukin Mark ke dalam sangkar besi yang disiapkan di pintu palka pesawat serta menggunakan autopilot menuju luar bumi. Yukui niatnya mau bawa Mark jauh-jauh supaya Mark nggak bisa terhubung sama progenitor. Tapi dari perangkat gelombang otak, Mark masih bisa terhubung sama raksasa tersebut. Yukui belum tahu kalau Mark sudah bergabung sama tumor mata yang mengirimkan panggilan dari progenitor. Kepada Mark yang lagi marah-marah, Yukui kasih tahu semenjak bencana meledak, orang-orang mulai mengumpulkan pengalaman untuk menghadapi ekologi melalui kematian. Sementara Yukui, dia tidak hanya melawan ekologi, dia juga mengumpulkan banyak esensi kehidupan dan menyatukan kekuatan di permukaan. Semuanya ia lakukan demi melenyapkan akar dari bencana dan menemukan kebenaran yang mengendalikan takdir manusia. Sama seperti kematian Ranbing, pengorbanan layak dilakukan demi melenyapkan bencana. Entah itu mercusuar ataupun desa Dragonbone, keduanya dibangun dengan mengorbankan banyak nyawa. Semua orang yang bisa bertahan sampai hari ini pun itu karena mereka mengendalikan pengorbanan orang lain. Yukui berpegang pada bunuh satu untuk menyelamatkan dunia, sedangkan Mark yang sekarang bunuh satu untuk kepentingan dunianya sendiri. Suara progenitor kembali terngiang, kasih tahu Mark bahwa dia akan menghidupkan Ranbing kembali. Kata Yukui, jika Mark melakukan itu, maka ekologi di seluruh benua akan lepas kendali dan pada akhirnya manusia tak akan bisa bertahan sekalipun Ranbing kembali dihidupkan. Meskipun Yukui sudah berusaha untuk menyadarkan Mark, itu nggak ampuh buat Mark yang pikirannya dibanjiri sama kenangan-kenangan tentang Ranbing yang kembali terlihat. Tetap pada tujuannya untuk kembali menghidupkan Ranbing dan progenitor. Di sisi lain, pesawat kini sudah keluar dari bumi. Sistem pesawat ngasih peringatan jika mereka akan menabrak puing angkasa dan Yukui harus mengubah rute penerbangannya. Karena Mark udah nggak sejalan lagi, jadi mau nggak mau Boss Bai akan menghabisi Mark yang sekarang udah keluar dari kandang. Yukui pakai kekuatan potensinya sebelum kena tampolan Mark, tapi malah cewek tersebut harus kena luka dalam. Menggunakan kekuatan potensi tidak akan menguntungkan buat Yukui nampaknya. Mark yang bisa melepaskan diri dari bola energi Yukui pergi menuju ruang kendali pesawat. Sayangnya Mark tidak bisa mengubah rute perjalanan. Aksesnya dikunci hanya kepada Yukui. Karena itulah Mark akhirnya mau gak mau harus melakukan cara paksa melawan kembali Yukui yang udah pakai baju ruang angkasa supaya bisa dapat akses untuk mengubah rute pesawatnya. Baju ruang angkasa Yukui cukup spesial. Itu akan kembali menutup jika mengalami masalah.
Ketika Mark dilemparkan keluar pesawat, dia langsung gak bisa nafas sama seperti manusia. Sebelum kehilangan kesadaran dalam ruang kendali otak, Mark mengaktifkan beberapa organnya yang terhenti, serta mengubah gaya pernafasannya dari manusia menjadi pernafasan monster, membuatnya bisa kembali bernafas seperti biasa meskipun sedang berada di ruang hampa udara. Mark mengambil besi dan kabel dari puing angkasa untuk membuat senjata bertarung dan menggunakannya beralih dari puing ke puing untuk berpijak. Sementara Bayukui kali ini menggunakan drone-drone yang dapat mengeluarkan laser panas pemotong benda-benda padat. Mark cukup dibuat kesulitan karena dipaksa untuk menghindari laser yang tertuju ke arahnya sambil mencari tempat untuk berpijak. Mark kehilangan senjatanya ketika menghindari setiap serangan yang datang, sebelum akhirnya dia berhasil menghancurkan drone-drone tersebut di dalam puing satelit besar. Ketika puing besar bergerak ke arah pesawat, Yukui sempat teralihkan, membuat Mark mendapatkan kesempatan untuk memotong lengan kiri Yukui. Tapi sebelum Mark mendaratkan tinju lanjutannya, Yukui menggunakan serangan berpedang, memotong-motong Mark menjadi beberapa bagian, sekaligus memotong-motong puing sebelum menabrak pesawat Swift Omega. Serangan yang juga menyebabkan aliran kendali otak Mark terputus. Bayukui yang telah hidup dari dunia lama mengungkapkan, sejak munculnya bencana, dia ingin menggunakan pengetahuannya untuk menguntungkan umat manusia yang memiliki tubuh lemah dan rapuh. Pengetahuan yang membawa manusia mengalami perubahan besar, hingga akhirnya manusia dapat menjelajahi seluruh alam semesta setelah usia mereka dapat diperpanjang. Manusia telah lama mendapatkan peringatan dari sosok dimensi yang lebih tinggi, dan itu menjadi awal dari serangkaian bencana yang muncul di bumi. Tapi sesuatu mencegah umat manusia untuk mendekati kebenaran, seolah-olah manusia hanya sekedar pion di sebuah papan catur. Dan ketika seorang ingin keluar dari papan catur tersebut, mereka akan menghadapi takdir untuk dimusnahkan. Yukui hidup untuk mengetahui sebenarnya apa tujuan dari keberadaan dia, serta makhluk bumi, serta menemukan jawaban tentang sebenarnya siapakah sosok dari dimensi yang lebih tinggi itu. Layaknya seekor semut yang mencari kebenaran dunia, bukan cuma sekedar tubuh yang menjadi sangkar bagi jiwa. Yukui kemudian mempersiapkan sebuah serangan eksekusi kepada Mark, menusuk benih spiritualnya untuk benar-benar membunuhnya. Tapi sebelum mendaratkan serangannya, tumor mata melepaskan tentakel tajam sebagai mode pertahanan, yang sekaligus memberikan banyak luka fatal pada tubuh Bayukui. Bersama dengan Mark yang tubuhnya diambil kendali oleh tumor mata, bagian-bagian tubuh Mark yang terpotong kembali menyatu. Dia pulih seperti sedia kala. Sementara bos Bayukui tersenyum dengan tubuhnya yang terbang di ruang angkasa. Dia sudah tumbang. Mark yang sekarang dikendalikan oleh tumor mata mengambil lengan Yukui yang terpotong, menggunakannya untuk mengubah rute pesawat kembali menuju bumi. Menembus atmosfer dengan kecepatan tinggi membuat pesawat tersebut hancur, sementara Mark yang jatuh seperti meteor terus bergerak turun dari udara ke arah mercusuar, tempat di mana Charles yang lagi bantai-bantai monster telah menunggunya. Menjadi akhir dari season kedua ini teman-teman, dan bakalan lanjut di 2026 nanti. Pertanyaannya, apakah bos Bai yang mantap itu mati teman-teman?
Di tengah-tengah bagian kredit kita dikasih sedikit easter egg guys. Jadi sebelumnya pas lagi di tengah perjalanan ke Menara Pelindung, Boss Bai dapat info kalau Mark masuk ke area lab dan Boss Bai sengaja ngasih akses supaya Mark bisa masuk ke sana. Di saat itu juga Boss Bai milih buat majuin rencananya. Entah apapun rencananya, sekalipun Boss Bai yang tumbang di angkasa masih hidup, gimana caranya dia balik lagi ke bumi? Kan pesawatnya udah nggak ada. Nah, di belakang tubuh Boss Bai yang ngambang di ruang angkasa, ada kayak semacam puing besar mancarin sinar kebiruan yang berkedip-kedip. Apakah ini adalah sesuatu yang bisa nyelamatin dia dan jadi kendaraan buat pulang ke bumi? Untuk jawaban tepatnya ya, ada di season 3 di tahun depan.